Alam dan manusia hidup dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Di tanah inilah masyarakat adat Kanayat menjaga warisan leluhur, sebuah tradisi yang lahir dari rasa syukur. Naik Dango. Barahu dingin nyampai di batu, dingin nyampai di tongkor, tutur cerita baca mamang. Sejarah itu bukan hanya hidup di desa, bila perlu juga dari kota sampai ke luar negeri juga kita bisa lestarikan itu adat dan budaya. Lahir adat, mati adat, orang nikah juga adat, semua harus kita bawa, tidak bisa dilepas. Adat istiadat itu sudah mendarah daging dan sudah menjadi tatanan kehidupan. Sebelum beragama dulu adat itu sudah ada. Ada sanksinya, segala apa yang akan dilaksanakan oleh masyarakat Dayak itu semua diberlakukan dengan hukum adat, adat istiadat. Makanya tidak akan lepas dari tanggung jawab adat itu sendiri. Naik Dango, sebuah ritual adat yang diwariskan turun-temurun sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil bumi, serta penanda berakhirnya musim panen padi. Sebuah simbol bahwa kehidupan harus dijaga dan hasil alam harus dihormati. Naik Dango menjadi satu di antara bentuk penghormatan kepada Jubata dan ungkapan terima kasih atas kehidupan. Naik Dango juga menjadi ritual doa agar panen tahun mendatang melimpah dan dibebaskan dari hama dan bencana. Naik Dango ini adalah turunan nenek moyang kami dulu yang berapa ratus tahun yang lalu hingga sampai ke anak cucunya yang perlu kami lestarikan. Dulu ini Naik Dango ini hanya bisa berada di kampung-kampung saja. Naik Dango itu adalah syukuran pada saat khususnya orang Dayak yang bercocok tanam, kehidupannya makan beras, nanam padi, itu dari ladang ke sawah. Setelah 1 tahun itu ladang dan sawah itu, makanya dibuatlah Naik Dango itu syukuran, menerima syukur atas rezeki yang mereka kerjakan selama 1 tahun. Asa 2 talu 4 5 6 7 asa 2 talu 4 5 6 7 di majmika pama juga dapat aku bulan juga kebaras kita pama juga dan kali jadinya. Di balik setiap perayaan besar, selalu ada awal yang sederhana, yang menyimpan makna lebih besar. Di rumah panjang khas Dayak itu, suasana hening terasa berbeda, lebih dalam dan syarat makna. Hari itu bukan sekedar pembukaan sebuah festival, melainkan awal dari perjalanan spiritual yang telah diwariskan turun-temurun. Tikar Bide digelar. Anyaman sederhana itu menjadi pusat perhatian, seolah menyimpan cerita panjang tentang kehidupan, kerja keras, dan harapan masyarakat Dayak. Disinilah semuanya dimulai, dalam sebuah prosesi yang disebut ngampar bide. Menghampar tikar yang bukan sekedar alas, tetapi simbol kebersamaan. Dari sinilah ritual Naik Dango dimulai. Syukur atas panen dipanjatkan melalui doa
dan persembahan. Kanek Dango ini Ampar Bide ini untuk dipanggil yang dirapatkan oleh pengurus adat, tua tahun, temenggung, pasira, pokoknya orang yang berperanan penting sesepuh-sesepuh di kampung itu sendiri. Bahwa kita akan naik dango. Naik dango itu syukuran. Nah, itulah artinya Ampar Bide itu tadi berdirilah. Dikumpulkan semua peraga-peraga dari alat manen padi, terus kampak, beliung di kampung itu, semua peraga untuk beladang itu disiapkan. Itu untuk mendoakan bahwa inilah peraga-peraga menjadi hasil panen barang-barang itu tadi. Dalam konteks adat, Ngampar Bide hadir sebagai momen penting. Mulai dari musyawarah, penyambutan tamu, hingga bagian dari ritual tradisional. Ritual Ngampar Bide dipimpin oleh seorang panyangahat dengan tahapan ritual mulai dari nyangahat mantak hingga nyangahat masak. Berbagai sajian adat dipersembahkan yang melambangkan simbol kesejahteraan dan kebersamaan dalam tradisi masyarakat Dayak. Ngampar Bide juga merupakan ritual adat untuk meminta berkat kepada sang penguasa alam agar diberikan perlindungan dan keselamatan pada acara yang sedang dilaksanakan. Kita sama-sama mengangkat tangan dengan beras kuning, ya. Asa 2 talu 4 5 6 7 8 bukan hari nomor 4 kita sorga basikat kabupaten kita sama. Setelah pelaksanaan Ngampar Bide, prosesi dilanjutkan dengan menggelar adat Ngalanjukat, sebuah ritual sakral untuk memanggil, menghormati, dan berkomunikasi dengan roh leluhur. Tepat pukul 12 malam, saat batas antara dunia manusia dan dunia roh leluhur dipercaya menjadi paling dekat. Tetua adat mengangkat tangan, mulai melantunkan mantra dalam bahasa daerah. Di tengah malam, doa-doa dilantunkan, memohon perlindungan, keselamatan, dan berkah atas kehidupan yang akan datang. Maka taut na bapadah ngalajukat baik nyagi pratiban timun jagung padi mata bani bagi kita gamang paranggi benang agi pamarang tua bik nyai tongkengan cukup agi alat nang dimaki dinyak agi kita pamarang tua rajaki buki artinya bahasa. Tradisi ini terus hidup, bukan hanya sebagai ritual, tetapi sebagai identitas. Di tengah perubahan zaman, Ngalanjukat tetap menjadi pengingat bahwa manusia, alam, dan spiritualitas adalah satu kesatuan. Ngalajukan itu menyerahkan hasil bumi itu karena padi itu dari Nek Se Baruang Kulup. Yang dasar asal mula padi itu dari
nek Beruang Kulub di atas kayangan. Makanya jam 12 malam ada kita penyerahan bontong namanya. Beras baru yang dibungkus dengan daun, dibungkus diserahkan, dia kita buat ikat bungkusan biasa, kita rebus, kita ikat, kita serahkan penyerahan. Sebelum kita yang makannya, kita nyerahkan dulu kepada Nek Beruang Kulub. Itu yang jam 12 malam itu namanya nyolokan atau ngalajukan. Kita persembahkan kepada pemilik beras atau padi itu sendiri. Di dalam rangkaian naik dango, hadir sebuah tarian yang sakral dan penuh makna. Tarian itu disebut panompo. Dalam tradisi masyarakat Dayak, panompo adalah upeti. Tarian ini bertujuan untuk meringankan beban yang ditanggung masyarakat yang sedang melakukan upacara naik dango. Panompo yang diberikan biasanya berupa hasil pertanian dan peternakan. Setiap kampung itu membawa ini kok hasil padi kami. Pertama ada timun, ada jagung, apa segala. Pokoknya hasil panen yang selama 1 tahun yang mereka hasilkan. Itu dipersembahkan. Disimpanlah di dango itu tadi sebagai benih. Makanya dibawalah diarak-arakan. Jadi setiap kecamatan itu membawa arak-arakan benih itu tadi. Seperti jagung, timun, perenggi, apa segala itu yang dibawa. Itulah nanti namanya panompo itu. Panompo bukan sekedar tarian hiburan. Ia adalah bagian dari kehidupan adat masyarakat Dayak Kanayan yang sering ditampilkan dalam upacara penting seperti syukuran panen. Tradisi ini tidak akan bertahan tanpa ada yang melanjutkannya. Kini, perlahan anak muda mulai mengambil peran. Mereka belajar, mereka meniru, dan memahami. Tentunya sebagai anak muda, saya sangat bangga tradisi ini dijalankan pada saat di era modern seperti ini. Jadi kami sebagai anak muda lebih mengenal tradisi-tradisi seperti ritual adat tarian panompo yang telah dilakukan pada hari ini yang menjadi kegiatan yang sangat berharga bagi kami. Saya sangat tertarik termasuk dengan acara ini karena kita bisa melihat ritual atau adat yang telah dilakukan oleh nenek moyang atau kakek moyang kita yang dulu-dulu sampai sekarang, jadi kita masih bisa melihat adat tersebut. Bagi mereka, panompo bukan sekedar masa lalu. Ia adalah identitas yang ingin mereka bawa ke masa depan. Panompo bukan hanya tarian yang ditampilkan, tetapi harapan bahwa tradisi ini akan terus hidup. Kita harus melestarikan budaya seperti kita bisa ikut kegiatan seperti hari ini contohnya naik dango atau ikut sanggar dan bisa mengisi acara tertentu pada suku Dayak. Pastinya ada perubahan, tapi untuk dari adat dan istiadat itu tidak berubah. Kalau menurut saya sebagai anak muda, mungkin kalau untuk kegiatan-kegiatan yang di luar adat itu
kita bisa menyesuaikan dengan zaman ke depannya. Belajar, terutama untuk kita anak muda, bagaimana sih nenek moyang kita zaman dulu mengucapkan rasa syukur. Karena pada zaman dulu itu kita belum terlalu mengenal yang namanya Alkitab dan lain sebagainya untuk mengetahui bagaimana ucapan rasa syukur kita itu sendiri. Naik Dango bukan hanya ritual adat. Ia juga menjadi ruang pertemuan, tempat tradisi dirayakan bersama. Seiring waktu, Naik Dango berkembang menjadi perayaan yang lebih luas. Lomba-lomba ini bukanlah sekedar hiburan. Ia adalah cara masyarakat menjaga ingatan akan tradisi lama. Meraut Pabayo, sebuah lomba tradisional yang memerlukan ketangkasan dan keterampilan. Lomba ini bukan sekedar adu cepat. Ia adalah ujian ketelitian dan kesabaran yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap gerakan menentukan hasil. Terlalu cepat bisa merusak. Terlalu lambat bisa tertinggal. Kalau Pabayo itu artinya simbol daripada orang Kendayan. Nah, ini maknanya bahwa kita rasa syukur pada Sang Maha Kuasa. Nah, artinya ya dalam simbol itu inilah yang harus kita laksanakan di setiap berbagai bidang gawai. Kalau yang istilahnya polos itu tanpa dibelah mengenai Pabayo ini kita tancapkan di berbagai penjuru bahwa ini simbol daripada khas orang Kendayan bahwa melaksanakan gawai atau pesta padi. Ini ya pesta padi ini di mana setiap kecamatan kabupaten akan diadakan seperti adanya simbol Pabayo. Nah, ini simbol dari orang Kendayan. Pabayo merupakan perlengkapan penting dalam berbagai ritual adat Dayak. Berupa bambu yang diraut dengan sangat tipis sehingga membentuk rumbayan. Rumbayan yang dibentuk bervariasi, mulai dari 2 tingkat hingga 7 tingkat, tergantung dengan acara yang dilaksanakan. Simbol daripada ini rambut dan ini artinya badan. Nah, artinya kita membuka kehidupan, membuka rezeki, membuka berkah. Saya sangat bangga saya bisa mengikuti meraut Pabayo ini. Agak sulit lah, Kak. Mengatasi kesulitan itu kita harus tenang, rileks. Kalau untuk saya pribadi sih, Dayak-Dayaknya, anak-anak muda yang khususnya orang Dayak lah, itu mereka udah tidak lagi tertarik dengan kebudayaan, kebanyakan. Selama mereka terus meraut, warisan ini akan tetap hidup. Kemenangan bukan satu-satunya tujuan. Yang lebih penting adalah keberanian untuk belajar. Salah satu lomba lain yang paling dinantikan adalah menumbuk dan menampik padi. Sebuah pekerjaan yang dulunya adalah bagian dari kehidupan masyarakat Dayak sehari-hari. Menumbuk bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi irama kehidupan
yang diwariskan dari generasi ke generasi. Suka karena itu belajar kekompakan, terutama saat kita menumbuk itu. Sebelumnya kami pernah numbuk padi waktu kecil, tapi kami baru lagi menumbuk padi itu ketika ikut lomba ini. Dan itu kami belajar numbuknya dari mama atau nenek yang biasa kami lihat waktu pulang kampung. Padinya dijemur dulu, habis dijemur kita siapkan segala ini alunya, lesungnya, nyeroknya untuk nampik, terus pengayak, terus ada bakulnya, dan tikar. Habis itu kita udah kering padinya tadi dijemur, kita tumbuk untuk memproses biar menjadi beras. Oh, udah sering, karena kita dari kampung ya, kita udah sering menumbuk. Waktu orang tua dulu, kita masih kecil-kecil, orang tua menumbuk. Karena zaman dulu kan tidak ada istilah modern, tidak ada mesin. Sekarang pun waktu misalnya masih ada mesin, kita masih menumbuk kalau pulang kampung. Bikin tepung beras, kalau bikin padi, itu bikin beras, numbuk padi, kita masih menumbuk. Karena lesung sama alunya masih ada. Karena ini adalah tradisi, jadi kita tidak boleh menghilangkannya. Bagi masyarakat Dayak, makanan bukan sekedar kebutuhan, tetapi bagian dari identitas yang diwariskan. Sebuah cara memasak yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Dayak. Pansoh. Masak pansoh bukan sekedar metode memasak, tetapi tradisi yang tumbuh dan bagian dari identitas budaya. Cerita orang zaman dahulu, kalau masak belum ada yang namanya panci, belum ada yang namanya alat-alat masak yang sudah modern seperti yang sekarang ini. Tapi dulu semuanya menggunakan bambu. Jadi alat-alat yang ada di hutan itu yang digunakan untuk memasak. Kita kalau merindukan masakan khas daerah, merindukan masakan-masakan zaman dahulu, kita pengen masaknya di bambu karena rasanya pasti beda. Dan masaknya itu benar-benar lembut, matang, tergantung api yang kita buat pada saat proses pemasakan. Naik Dango bukanlah sekedar perayaan adat. Naik Dango mengajarkan satu hal penting. Budaya tidak cukup hanya dijaga. Ia harus dihidupkan. Di antara doa-doa yang dipanjatkan dan ritual yang sakral, permainan tradisional menjadi penanda bahwa budaya masih hidup. Selama masih ada yang bermain, selama masih ada yang merayakan, tradisi ini tidak akan pernah benar-benar hilang.